berbakti. Saya undang jemaat berdiri, kita nyanyikan pujian Kemurahan-Mu Lebih Dari Hidup. Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, Engkau yang selalu memberikan kekuatan bagi kami, umat-Mu yang berserah dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang berkuasa Tuhan. Kami boleh rasakan kemurahan-Mu dari hari ke hari sampai saat ini Tuhan. Kalau bukan karena kemurahan-Mu, niscaya kami entah sudah bagaimana Tuhan. Tapi oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena cinta-Mu kepada kami umat-Mu ya Tuhan, saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Bapa yang baik, kiranya Engkau juga tolong anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan untuk datang ke rumah-Mu. Tuhan, tibakan mereka di tempat ini dengan baik dan benar Tuhan. Dan bersama-sama dengan kami boleh memuji, membesarkan Engkau sebagai ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Bagai cinta kasih-Mu kami balas hanya dengan dapat memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diserahkan ibadah ini dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Engkau ambil alih pimpinan ibadah ini ya Tuhan.
baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi dengan urapan kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang dia keluarkan, apa yang diucapkan Tuhan adalah kehendak-Mu semata-mata untuk meluruskan langkah kaki kami ya Tuhan, memberikan kekuatan bagi kami yang lemah, memberikan kesembuhan bagi kami yang sakit Tuhan. Biarlah kami boleh belajar setia dan setia, karena Engkaulah sesungguhnya yang setia itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh rasakan kuasa-Mu Tuhan dari hari ke hari hingga saat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kiranya Engkau akan tolong ibadah ini, dan biarlah Tuhan nama Engkau yang dibesarkan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa Surga, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucapkan amin Yesus. Haleluya. Kita nyanyikan pujian, kuasa Tuhan hancurkan kuasa iblis. Tidak dinyanyikan ya saudara, tapi saya merasakan pada saat saya memilihlah pujian-pujian ini, entah bagaimana Tuhan bisa taruh di dalam hati saya untuk menyanyikan pujian ini. Kiranya Tuhan saja yang akan tolong. Kita ganti dengan pujian kita, kuasanya tidak berubah. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus berkuasa, Tuhan juga yang setia. Biarlah kita boleh tetap setia di dalam. Haleluya. Haleluya. Setia Dia sahabat kita, dalam segala susah
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang setia. Kami memiliki Allah yang berkuasa. Kami memiliki Allah yang selalu menepati janji-janjinya. Tuhan, biarlah Engkau taruh di dalam hati kami Tuhan satu iman percaya untuk mengimani janji-janji-Mu Tuhan. Dan biarlah Kau bentuk kami semua menjadi umat-umat-Mu yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, ini yang menjadi kerinduan hati kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh membersihkan kami dari perkara-perkara yang tidak benar Tuhan. Dan kami boleh berjalan di dalam jalan terang Allah. Terima kasih Yesus, terima kasih. Serahkan semuanya ke dalam tangan kemurahan-Mu. Berbicaralah Tuhan. Biarlah Engkau pinjam bibir lidah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, karena kami memiliki Allah kami yang luar biasa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa sembahyang kami dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh kemurahan Tuhanlah kita ada sampai hari ini. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa di hari-hari ini kita banyak menghadapi hal-hal yang membuat kita khawatir, membuat kita merasa takut untuk bertindak, takut untuk melakukan sesuatu hal. Tetapi kita percaya bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anak Tuhan, kita banyak kali mengalami pembelaan dan pertolongan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan, mari kita segera melihat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita membuka di dalam Yesaya pasal yang ke-26. Yesaya pasal 26. Kita akan membaca di ayatnya yang ketiga dan ayat yang keempat. Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Kalau saudara sudah menemukan, saya akan membacakan ayat-ayat ini. Yesaya pasal 26 ayat 3 dan ayat yang keempat. Berbunyi demikian. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepada mula ia percaya. Ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah nyanyian dan doa yang dinaikkan oleh Nabi Yesaya ketika dia sedang menyanyikan dan berdoa kepada Tuhan untuk orang-orang Yehuda. Orang-orang Yehuda pada saat itu adalah bangsa yang sedang mengalami ancaman dari bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Yehuda adalah bangsa pilihan Allah. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka adalah jemaat Tuhan yang setia. Sehingga ketika dalam keadaan yang sulit, dalam posisi yang terancam, Nabi Yesaya menyanyikan pujian dan doanya kepada Tuhan untuk orang-orang Yehuda. Nah, di dalam doa ini Nabi Yesaya berkata bahwa yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera.
Artinya bahwa Tuhan itu menjaga dengan damai sejahtera orang-orang yang hatinya teguh percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Orang-orang Yehuda adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan seperti saya katakan tadi. Sehingga ini memberikan kepada mereka sebuah dorongan semangat untuk mereka tetap teguh. Yang hatinya teguh, artinya yang hatinya hanya berfokus kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Yang hatinya hanya tetap berharap, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, itu dikatakan di sana dijagai oleh Tuhan dengan damai sejahtera. Orang-orang percaya kepada Tuhan yang dijagai oleh Tuhan dengan damai sejahtera, dia tidak akan terbawa dengan situasi yang mengancam hidup mereka. Dia tidak akan terpengaruh dengan situasi yang menyulitkan. Kenapa? Karena di dalam hidupnya Tuhan memberikan damai sejahtera. Tuhan memberikan kepadanya kekuatan. Orang yang hidup di dalam damai sejahtera adalah orang-orang yang tetap kuat di dalam Tuhan. Dia akan percaya, tetap percaya kepada Tuhan. Dia akan menaruh segala persoalan, segala masalah, segala kekhawatirannya kepada Tuhan. Itu sebabnya dia kuat. Dia kuat karena ada damai sejahtera. Pentingnya damai sejahtera dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi dikatakan di sini bahwa hanya orang yang teguh hatinya, hanya orang yang percaya kepada Tuhan, yang dipelihara oleh Tuhan dengan damai sejahtera. Oleh sebab itu di ayat yang keempat, Yesaya katakan, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Artinya bahwa kita percaya kepada Tuhan untuk seterusnya, untuk selama-lamanya. Bukan hanya pada saat kita membutuhkan Tuhan saja, baru kita datang kepada Tuhan. Bukan pada saat kita diberkati saja. Atau mungkin sebaliknya, bukan pada saat kita dalam keadaan kesulitan saja kita datang kepada Tuhan. Tapi dalam segala situasi, dalam segala keadaan, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kita harus tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan. Disitulah damai sejahtera diberikan kepada kita. Orang-orang Yehuda adalah orang-orang, tadi saya katakan, orang-orang yang setia kepada Tuhan. Karena kesetiaannya kepada Tuhan, mereka tidak disukai oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka. Kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar mereka tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda. Sehingga mereka diancam. Mereka mengalami ancaman. Sehingga pada ayat yang pertama, Yesaya berkata begini, pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat. Untuk keselamatan kita, Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Artinya bahwa orang-orang yang percaya, orang-orang Yehuda, mereka dilindungi oleh Tuhan. Mereka dipelihara oleh Tuhan karena kesetiaan mereka. Karena kesungguhan hati mereka. Karena keteguhan hati mereka kepada Tuhan. Bangsa-bangsa lain coba mempengaruhi orang-orang Yehuda. Mereka coba mempengaruhi orang-orang Yehuda untuk tinggalkan Tuhan. Tetapi Nabi Yesaya katakan kepada mereka, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya.
Artinya bahwa Tuhan itu adalah pelindung. Dia adalah gunung batu yang kekal. Gunung batu yang melindungi untuk seterusnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam keadaan situasi yang seperti sekarang ini, tidak ada lagi kekuatan lain yang kita andalkan. Hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, biarlah kita tetap percaya. Tetap percaya apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah mengandalkan kekuatan lain selain kekuatan Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 14, Yohanes pasalnya yang ke-14, di ayatnya yang ke-27, Tuhan Yesus berkata begini kepada murid-murid. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada mereka bahwa Dia akan pergi, dan sebelum Dia pergi, ketika Dia pergi, Dia meninggalkan kepada mereka Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan menjadi penghibur bagi mereka. Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan kepada mereka. Yohanes pasal 14 ayat 27 dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid, "Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu. Dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Sekali lagi, damai sejahtera itu sudah diberikan kepada kita. Dan damai sejahtera itu hanya diberikan kepada orang-orang yang percaya. Sekali lagi, damai sejahtera itu hanya diberikan kepada orang-orang yang percaya. Kepada orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Karena Yesaya katakan, orang yang teguh percaya kepada Tuhan dipelihara oleh Tuhan dengan damai sejahtera. Kenapa damai sejahtera itu penting dalam kehidupan kita? Kenapa kita harus hidup di dalam damai sejahtera? Mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Kolose. Dalam Kolose pasalnya yang ketiga, dalam Kolose pasalnya yang ketiga, di ayat yang ke-12 kita mulai membaca ayat 12. Kolose pasal 3 ayat 12. Rasul Paulus berkata begini, "Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran." Sampai di situ dulu. Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Kolose, mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan. Orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi oleh Tuhan. Kalau dia dikatakan sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus katakan, kenakanlah. Artinya, hiduplah di dalam belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kita jangan dulu baca ayat-ayat selanjutnya. Ayat 12 ini saja. Karena kita dituntut oleh Tuhan sebagai orang-orang yang percaya, sebagai umat pilihan Allah yang hidupnya dikuduskan dan dikasihi oleh Allah. Kita harus memiliki belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Bagaimana kita dapat melakukan ini?
Bagaimana kita dapat hidup di dalamnya? Bagaimana kita dapat mengenakan belas kasihan itu? Kalau kita nggak punya damai sejahtera. Bagaimana kita memiliki kemurahan hati, kerendahan hati, bahkan kelemah lembutan dan kesabaran, kalau kita nggak punya damai sejahtera. Oleh sebab itu, pentingnya damai sejahtera dalam kehidupan kita. Pentingnya damai sejahtera itu ada dalam hidup kita. Saya percaya, kalau kita memiliki damai sejahtera itu ada dalam hidup kita, kita akan menjadi orang yang tidak sulit untuk memiliki kerendahan hati, kelemah lembutan, bahkan kesabaran. Hanya orang yang memiliki damai sejahtera yang bisa melakukan ini. Dan orang itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Tetap teguh percaya kepada Tuhan. Karena Yesaya katakan orang yang teguh percaya kepada Tuhan dipelihara dengan damai sejahtera. Kalau kita hidup di dalam damai sejahtera, saya percaya kita akan senang untuk mengenakan kerendahan hati, memiliki belas kasihan, memiliki kemurahan, kelemah lembutan, dan kesabaran. Tapi coba kalau kita nggak punya damai sejahtera, sulit untuk kita melakukan ini. Kalau kita tidak memiliki damai sejahtera, sulit bagi kita untuk hidup di dalam kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Apalagi melakukan ayat yang ke-13 ini. Kalau kita tidak punya damai sejahtera dalam hidup kita, untuk mengampuni orang lain itu perkara yang sulit. Sabarlah kamu terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Perintah atau syarat yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, yang dikatakan adalah orang-orang pilihan Allah dan yang dikuduskan oleh Allah, bukan perkara yang mudah. Kalau mereka tidak hidup di dalam pemeliharaan Allah, mereka tidak hidup di dalam damai sejahtera, hanya omong kosong Paulus menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Kolose. Capek Paulus nulis ngomong sama jemaat di Kolose kalau mereka tidak ada damai sejahtera. Sulit untuk kita menerima sesuatu yang baik dari Tuhan kalau kita tidak ada damai sejahtera. Sulit kita untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita kalau kita tidak ada damai sejahtera. Tapi kalau kita ada damai sejahtera, seberat apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan menjalaninya dengan sukacita. Kita akan menjalaninya dengan damai sejahtera dari Tuhan itu yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita menjadi orang yang kuat, tidak takut, tidak khawatir dengan apapun. Walaupun kadang-kadang ada kekhawatiran sedikit-sedikit. Tapi itu tidak akan mempengaruhi keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Semua manusia pasti mengalami kekhawatiran. Tapi jangan sampai kekhawatiran itu mengurangi atau membuat iman percaya kita goyah. Tapi kalau kita punya damai sejahtera, kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Menghadapi situasi keadaan seperti sekarang ini. Saya percaya kalau kita punya damai sejahtera dari Tuhan,
kita akan tetap kuat dengan keadaan ini. Kita tidak akan merasa khawatir dengan hal ini. Kalau di dalam Roma pasalnya yang Surat Roma pasal yang ke-5, Rasul Paulus juga berkata demikian kepada jemaat yang ada di Roma. Ayat yang pertama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus ingatkan kepada jemaat di Roma dan kepada kita semua. Kita yang dibenarkan karena iman. Kita yang diselamatkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Ini penting juga, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita hidup damai sejahtera dengan Allah. Kalau kita hidup damai sejahtera dengan Allah, dengan Tuhan, tadi saya katakan, kita adalah orang yang tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang ditawarkan oleh dunia, atau kita tidak akan terpengaruh, tidak akan goyah dengan masalah, dengan cobaan yang kita alami, karena kita punya damai sejahtera. Kita punya damai sejahtera dengan Tuhan. Kita berdamai. Sehingga ayat yang kedua, sehingga oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Haleluya. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dengan damai sejahtera yang Allah berikan kepada kita, kita yang dibenarkan karena iman, sehingga kita memiliki damai sejahtera dengan Allah, kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia Tuhan. Dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Artinya bahwa janji-janji yang Allah pernah janjikan kepada kita, itu akan Allah berikan dengan mudah kepada kita kalau kita hidup di dalam damai sejahtera. Kalau kita hidup dalam pemeliharaan damai sejahtera Allah, kita adalah orang-orang yang memiliki sukacita dan kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita akan menerima janji Allah. Dikatakan oleh Rasul Paulus, akan menerima kemuliaan Allah itu. Jadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap bertekun kepada Tuhan. Sehingga damai sejahtera Allah itu ada dalam hati kita. Damai sejahtera Tuhan itu ada dalam pikiran kita. Damai sejahtera Allah itu ada di dalam perbuatan kita. Damai sejahtera Allah itu ada di dalam perkataan kita. Orang yang tidak punya damai sejahtera, cara dia berbicara, cara dia bertindak, itu sangat berbeda sekali dengan orang yang memiliki damai sejahtera. Orang yang memiliki damai sejahtera, dia akan selalu bertindak yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Dia akan dengan mudah melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi orang yang tidak punya damai sejahtera, dia selalu menentang kehendak Tuhan. Dia selalu menentang apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Dia tidak suka dengan apa yang Tuhan tawarkan kepada dia. Orang yang tidak punya damai sejahtera, dia akan lebih senang dengan hal-hal duniawi. Dia akan lebih senang dengan dosa. Orang yang tidak punya damai sejahtera. Tapi orang yang punya damai sejahtera, dia akan lebih senang bersama dengan Tuhan. Dia akan lebih senang ada di dalam hadirat Tuhan. Dia akan lebih senang ada bersama-sama dengan Tuhan. Orang punya damai sejahtera. Dan dia dikatakan memiliki kemurahan hati, kerendahan hati, kesabaran. Inilah yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya kepada Tuhan.
Biarlah damai sejahtera Tuhan itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Dan ayat yang terakhir di dalam Filipi pasalnya yang keempat. Filipi pasalnya yang keempat, kita membaca di ayatnya yang ketujuh. Tapi kita baca dari ayat yang keenam. Filipi pasal 4 ayat yang keenam. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati, pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Orang yang memiliki damai sejahtera, dia akan mempunyai pemikiran yang cemerlang. Dia akan mempunyai pemikiran yang luas, jauh ke depan dia akan berpikir. Sehingga ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia akan berdoa dengan tenang. Dia tidak seperti orang yang tidak punya damai sejahtera. Pokoknya maunya begini, begitu. Mau-maunya dia aja. Tapi orang yang punya damai sejahtera, dia akan datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita, dengan tenang. Dan orang seperti itu, kata Rasul Paulus, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Orang yang seperti itu adalah orang yang memiliki damai sejahtera Allah yang dikatakan melampaui segala pikiran. Artinya apa yang tidak ada di dalam pikiran kita, apa yang tidak ada di dalam hayalan kita mungkin. Seperti itulah damai sejahtera yang akan diberikan, yang diberikan oleh Tuhan. Melampaui segala akal. Melampaui segala pemikiran kita, melampaui segala rencana kita. Damai sejahtera dari Tuhan. Dan dengan damai sejahtera itu akan memelihara hati kita. Hati kita terpelihara. Pikiran kita pun terpelihara. Kalau hati dan pikiran kita terpelihara di dalam Tuhan, kita tidak akan berpikir hal-hal yang tidak baik. Kita tidak akan berpikir hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau hati dan pikiran kita hidup di dalam damai sejahtera, maka tidak akan lagi muncul pikiran jahat, rencana-rencana jahat, rencana-rencana tidak baik, rencana-rencana tidak berkenan. Tapi kalau hati pikiran kita tidak memiliki damai sejahtera, ya itu tadi saya katakan. Tapi kalau memiliki damai sejahtera, yang ada di pikiran kita adalah hal-hal yang baik. Sehingga itu muncul dari perkataan kita, muncul dari perbuatan kita. Jadi sekali lagi, orang yang hidup di dalam damai sejahtera, baik pikiran, baik perkataan, baik perbuatannya, menyenangkan hati Tuhan. Jadi tetap percayalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita damai sejahtera itu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Sebentar kita akan makan tubuh dan darah Yesus. Membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia akan bekerja terus dalam kehidupan kita. Dan Dia akan nyatakan kemuliaan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari saya jemput kita berdiri. Kita nyanyikan itu pujian. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan dan seterusnya. Apapun
yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman bagi kami saat ini. Kami mau tetap percaya kepada Engkau. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tahu Tuhan selalu bersama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, karena kami adalah orang-orang selalu berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini Tuhan di hadapan kami ada roti dan anggur ya Tuhan, yang adalah tubuh dan darah-Mu ini Tuhan, yang hancur di atas kayu salib demi keselamatan kami Tuhan. Kami yang seharusnya tidak layak di hadapan Engkau, tapi oleh pengorbanan Engkau di atas kayu salib melayakkan kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sucikan roti dan anggur ini, kuduskan roti dan anggur ini Tuhan. Biarlah roti dan anggur ini Tuhan mendatangkan berkat bagi kami Tuhan. Kami semua yang akan makan dan minum roti dan anggur ini Tuhan, sucikan kami Tuhan, kuduskan kami, layakan kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan yang kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu bagi kami Tuhan. Cinta-Mu besar bagi kami Tuhan. Cinta-Mu besar dan heran bagi kami, yang tidak dapat kami duga terjadi dalam hidup kami Tuhan, yaitu mujizat-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang besar bagi kami. Hal-hal yang tidak kami duga terjadi dalam hidup kami, itulah yang dikerjakan oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di tangan kanan kita ada roti. Ini adalah tubuh Yesus, tubuh yang terpecah-pecah di atas kayu salib demi keselamatan kita. Haleluya. Sebelum kita makan roti ini, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami. Mari kita mengangkat cawan ini. Ini adalah darah Yesus. Darah yang tercurah di atas kayu salib. Darah yang menjadi perjanjian Tuhan. Darah yang menyucikan kita. Darah yang membasuh segala dosa-dosa kita. Kita layak di hadapan Tuhan karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Sebelum kita minum, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Engkau yang sudah menebus kami ya Tuhan. Sudah melayakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami semua yang sudah mengikuti perjamuan kudus ini Tuhan. Biarlah Tuhan tolong setiap jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, hamba berdoa menyerahkan setiap jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, tolonglah jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan. Tuhan, memelihara jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan. Dalam keadaan situasi apapun, kalau Engkau mengizinkan kami masuk dalam pemujian-pemujian itu Tuhan, biar Tuhan kami tetap setia kepada Engkau. Kami tetap berharap kepada Engkau ya Tuhan. Karena Engkau yang sudah menyelamatkan kami lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau menyelamatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah jemaat dalam setiap usaha mereka, pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan selalu buka jalan Tuhan, biarlah campur tangan selalu ya Tuhan. Nyatakan kemurahan-Mu dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari-hari ke depan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah Tuhan memimpin kami, menyertai kami, memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan pulanglah, bawalah berkat daripada Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan pemerintahan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan selalu menyertai kita mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya bersama-sama kita berkata, Amin. Tuhan